Halo teman-teman, welcome back to my channel Yang Fatma. Untuk kalian yang sudah mengklik video ini, terima kasih. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, di sini aku mau lanjutin cerita aku yang kemarin ya. Let's go. Pengalaman melahirkan aku tentang melahirkan Sultan. Untuk kalian yang belum nonton video aku yang pertama, yang awal cerita, aku nanti taruh videonya di ini di akad ini kan, di sini ya. Klik aja di situ, nanti kalian tahu cerita pertama aku, dan ini kan video yang keduanya ya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Sultan masih tidur. Nah, kali ini aku mau lanjutin cerita aku tentang pengalaman aku melahirkan anak pertama aku, yaitu Sultan. Nah, di video kemarin kan aku udah cerita aku terakhir cerita itu suster lagi meriksa aku. Dan kebetulan aku sudah pembukaan lengkap, padahal kan aku masuk ke rumah sakit puskesmas itu jam 9, dan suster bilang kalau misalkan pemeriksaan untuk pembukaan itu jam 1 malam. Nah, aku jam setengah 11 itu udah ngerasain kayak pengen pup, dan itu berarti tanda-tanda untuk seorang ibu itu melahirkan, proses persalinan. Dan aku sebelum maksudnya waktu hamil Sultan itu 8 bulan 9 bulan aku itu udah cari-cari, searching di YouTube atau enggak di pokoknya media sosial gitu, tentang gimana proses melahirkan secara normal ataupun sesar gitu ya. Jadi aku udah siap-siap, maksudnya untuk melatih mental aku gitu, supaya siap, oh ternyata kayak gini gitu. Dan maaf ya, aku sedikit baca buku soalnya aku berarti kan flashback ya ceritanya, dan aku nanti kasih bukti-buktinya kalau aku memang ngelahirin Sultan itu, bayi Sultan itu waktu lahir 4 kg. Aku itu diprediksikan untuk, maksudnya HPL itu perkiraan untuk melahirkan itu tanggal 20 April 2020. Dan aku kan pertama kali USG, ini buktinya ya. Nah, tuh, pertama kali USG aku tanggal 7 bulan berapa ya, tanggal 7 bulan 2 2020. Beratnya Sultan itu 1,5, jadi 1,5 kg, dan aku terakhir USG itu 3 kg. Nah, aku kan nggak tahu ya kalau misalkan bayi aku tuh bakalan 4 kg. Nah, aku USG itu kan tanggal 9 bulan 4, dan kata dokter anamnya, dokter kandungannya, katanya aku 9 hari lagi mau melahirkan, berarti kan tanggal 18 April kan HPL-nya tanggal 20. Nah, ternyata aku lahirannya maju seminggu, jadi tanggal 13 April 2020. Dan itu aku udah siap-siap, maksudnya sebelum HPL tuh awal bulan April aku udah siap-siap, maksudnya perlengkapan untuk bersalin tuh kayak baju dan lain-lain gitu untuk bayi dan untuk akunya. Dan itu aku nggak nyangka banget, soalnya kan itu di luar dugaan, soalnya kan kata
dokternya aku melahiran 9 hari dari tanggal 9 ya, 9 April. Nah, setelah itu dokter juga kaget, bidannya itu kaget gitu. Kan ini aku jam 9 malam itu tanggal 12 April aku kan pembukaan 2. Dan nggak tahu kenapa pokoknya jam 11, setengah 11 aku udah ngerasain sakit banget, dan bidan itu meriksain udah pembukaan berapa, dan aku diperiksa ternyata itu udah pecah ketuban. Nah, setelah itu aku langsung suruh siap-siap untuk kalau misalkan ada kontraksi aku suruh ngejan. Di situ suster juga, maksudnya suster ya, bidan gitu ya, di situ ada berapa orang ya aku lupa ya, kira-kira 3 orang, kayaknya 3 orang. Di situ bidannya langsung siap-siap untuk proses persalinan aku. Di situ aku langsung, kalau ada kontraksi aku juga kan itu kontraksi rasanya mules banget ya, mules kayak pengen pup banget. Habis itu aku langsung ngejan di situ, dan nggak begitu lama sih, pokoknya jam 11 itu aku udah suruh ngejan, jam 12 itu aku udah melahirin Sultan. Bidannya langsung bilang kalau misalkan ditimbang kalau bayi aku tuh ternyata 4 kg. Dan aku bilang ke bidannya, aku USG terakhir itu tanggal 9 April itu aku bayinya itu 3 kg, dan ternyata pas lahir Sultan itu 4 kg. Kalau misalkan aku dulu waktu kehamilan aku umur 8 bulan gitu ya, aku kan sering lihat gitu di YouTube atau enggak di Facebook gitulah, pokoknya media sosial, kalau misalkan bayi 4 kg itu rata-rata itu nggak ada yang normal. Walaupun normal itu maksudnya antara keduanya, antara bayi sama anak itu kadang maksudnya nggak ada yang nggak selamat gitu, soalnya kan 4 kg itu kan bayi besar gitu ya, harusnya kan proses sesar. Nah, di sini untungnya aku kan nggak tahu kalau bayi aku itu 4 kg, dan bidannya pun nggak tahu kalau misalkan bayi aku itu 4 kg. Setelah dilahirkan baru tahu kalau bayi aku 4 kg. Di situ keadaan Sultan baik-baik aja. Kalau misalkan kalian mengira kalau aku bohong, aku nanti taruh hasil ini surat keterangan kalau bayi aku itu, surat kelahiran maksudnya, di sini surat kelahiran, nanti aku kasih gambarnya di sini. Maaf kalau misalkan datanya nggak begitu lengkap, aku coret-coret soalnya aku takut di kemudian hari takut disalahgunakan gitu sama orang. Jadi aku ada data-data maksudnya yang aku tutupin gitu. Aku di situ cuman ngasih penjelasan kalau bener aku itu ngelahirin baby Sultan ini beratnya 4 kg. Di situ aku kan lahiran jam 12 malam, aku nggak boleh langsung pulang. Di situ kan kalau misalkan lahiran normal itu harus di puskes atau ke rumah sakit itu harus di situ dulu gitu sampai 6 jam. Aku nggak sampai 6 jam soalnya kan di situ kalau 6 jam kan berarti aku jam 8 atau enggak jam 7 aku udah suruh pulang gitu ya. Tapi di situ karena bidannya bilang di sini maksudnya lagi kondisi seperti ini, lagi pandemi, jadinya aku dipulangin itu jam 12 siang atau jam 1 siang gitu. Soalnya kan jam 7 itu puskesmasnya lagi melayani orang-orang, maksudnya masyarakat gitu ya, yang berobat di situ gitu. Jadinya aku pulang jam 12, antara kurang lebih jam 12 sampai jam 1 siang gitu. Nah, di situ aku langsung beres-beres, langsung pulang ke rumah. Jadi Sultan udah aku bawa pulang ke rumah. Di situ aku rasanya senang banget udah ngelahirin bayi segede gini. Nanti aku juga kasih fotonya waktu aku masih di puskesmas.
Itu aku pengambilan gambarnya jam berapa ya, subuh lah, subuh. Nah, itu pengalaman aku melahirkan bayi besar ini. Di sini Sultan masih tidur tuh, tidur. Udah ya, mungkin cukup sekian video aku kali ini. Jika video ini bermanfaat atau menambah ilmu kalian, kalian share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, bye bye.